saya berikan contoh ini supaya nggak salah. Ini juga pernah saya contohkan. Ada seorang bapak-bapak yang kemudian mancing, ya, yang mancing, dan mancingnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masih siang-siang, ya masih jam-jam siang hari lah, siang hari. Belum sampai sore maksudnya. Baru saja siang hari itu dia sudah menyelesaikan mancingnya. Ya dapat ikan memang, tapi ya nggak banyak ya, karena beberapa saat. Akhirnya ditanya sama pemuda yang ikut-ikutan mancing di sebelahnya. Tapi si pemuda tadi itu bukan untuk kebutuhan, tapi untuk happy, untuk senang-senang. Pak, kok Bapak sudah selesai? Bapak kok sudah selesai bekerjanya? Apa mancingnya? Dijawab oleh Bapak itu, udah nak, saya sudah cukup dan begini. Apa yang saya dapatkan ini sudah cukup, saya makan dan untuk keluarga saya ini udah cukup. Nah terus besoknya ya saya besok mancing lagi. Ini konah ini. Tapi ini bisa konah nggak benar. Si pemuda tadi itu kemudian memberikan cara. Pak, Bapak mestinya bisa punya kesempatan bisa mendapatkan ikan lebih banyak. Kenapa Bapak tidak sampai sore? Bagaimana biasanya orang kalau mancing sampai sore, kan kemungkinan bisa dapat ikan bisa lebih banyak. Maksudnya paling nggak lebih banyak dari yang dia dapatkan lah. Nah terus, ya nanti kalau banyak, nanti kan sebagian dijual, sebagian dimakan. Begitu, sebagian dijual, sebagian dimakan. Terus nanti kalau duitnya banyak, Bapak bisa nabung. Terus nanti kalau udah nabung, udah banyak, Bapak bisa buka lapak penjualan ikan. Terus gitu. Ya nanti kalau udah uangnya banyak, Bapak bisa memenuhi fasilitas hidup. Sehingga hidupnya bisa sejahtera. Bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Nanti Bapak lama-lama bisa punya kapal pesiar seperti saya. Jadi dia punya kapal pesiar. Nanti kalau udah punya kapal pesiar, nanti kalau liburan mancing. Ya liburan mancing. Ya kan Bapak itu. Nah, kalau pada akhirnya mancing kenapa harus nunggu kapal pesiar? Kan kalau harus sebenarnya si pemuda tadi udah benar memberikan etos kerja, tapi nggak benar di goalnya. Si bapak tadi udah benar qanaahnya, tapi qanaah yang salah, karena qanaah itu tidak selalu harus berpikir untuk dirinya. Paham ya? Saya punya uang, misalnya Anda punya makanan, memang makanan itu bisa cukup oleh Anda sendiri, tapi kemudian mungkin ada lebihan, terus Anda ngajak pada teman, ayo makan. Loh, udah Anda makan, terus teman Anda makan. Itu kalau Anda nggak punya jiwa qanaah, nggak mungkin berbagi sama dia. Harusnya Anda beli satu udah cukup. Tapi kemudian karena punya duit, saya beli dua. Nanti saya tak sama teman. Itu qanaahnya di situ. Orang bekerja, dia sebenarnya harusnya dia kerja keras, pokoknya kerja keras supaya saya duit banyak. Nah pertanyaannya, setelah dia punya duit banyak kemana? Kalau setelah dia punya duit banyak hanya kepikirnya dia bisa membeli ini dan membeli itu, ini namanya keserakahan namanya. Ini yang asli keserakahan itu. Harusnya ketika saya harus punya duit banyak, nanti supaya saya punya kesempatan untuk bantu orang lain. Ini baru memungkinkan kata-kata ini muncul kalau dalam jiwanya ada jiwa qanaah. Serakah tidak mungkin. Sehingga kalau orang serakah tidak ada kata selesai, tidak ada kata banyak, sedikit terus dan kurang terus. Makanya nggak akan bisa dia berbagi. Ya karena dibayangkan rasa takut terus.